paket. Kami satu paket. Kita terima. Iya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam, aku Open cam. Haniku my love Open cam. Masya Allah, tabarakallah. Syaratnya open cam, open cam. Open cam. Aduh, asli ini aku ini ya, apa lagi pakai masker? Nah, banyak rambut ya? alasan. Banyak Ya alasan. seriusan. Oh, udah, aku buka ya. Siap-siap ya. Auratnya sampai ke tulang-tulang nih kelihatan nih. Oke, pengen nyapa aja Bang Nandar sama abangku yang ganteng ini kan, sama Masya Allah. kakakku yang cantik ini, Masya Allah, tabarakallah. Siap. Mengedukasi, kita mengedukasi publik lagi ya. Kita mencoba untuk oh ya, ini mungkin saya udah 420 yang nonton, setidaknya ada yang mau saya sampaikan. Pertanyaan Lisa itu bagus. Gini. Iya. Teman-teman jangan takut ada Pertanyaan Lisa. pertanyaan Lisa barusan itu lagi ngapain? Itu pertanyaannya kan. Saya jawab Oke, untuk baik. sekaligus Nah, betul. Oke, silakan. menjawab memberikan informasi kepada publik. Public for your information, azas Indonesia ini adalah demokrasi. Pembicaraan apapun topiknya adalah kebebasan bicara dan juga hak berekspresi. Jangan pernah mau diintimidasi oleh pengacara-pengacara, membawa suku-suku Batak, membawa Kapolda Sumut. Jangan pernah takut diintimidasi karena kita menyukai topik pembahasan kita adalah agama, lalu tiba-tiba ada orang-orang yang mencoba menghentikan apa yang memang kita sukai sebagai edukasi untuk publik. Maka jangan pernah takut diintimidasi oleh pengacara, oleh Kapolda Sumut, sekalipun kalau memang Kapolda Sumut belum ada intimidasi, nggak ada ya. Tapi ada yang membawa-bawa nama Kapolda Sumut untuk mengintimidasi kita para apologet Islam untuk berhenti membuka diskusi lintas agama. Kenapa? Karena yang penting, yang paling kita pahami adalah agama itu masuk ke ranah ilmu. Ilmu prinsipnya universal. Yesus sebagai tokoh peradaban berhak dikaji dan diuji oleh siapapun. Ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang Kristen yang ketakutan agamanya dibahas lalu mengintimidasi, katakan kepada mereka, "Hei, jangan mentang-mentang kau klaim dirimu sebagai anak Tuhan, lalu kau bisa suka-suka hatimu hidup di dunia." Menangkap orang itu perlu proses, harus ada ranah yang diadukan. Kalau kalian mampu membuktikan, go ahead, silahkan. Tapi nanti kalian akan berhadapan dengan kami untuk bisa membuktikan bahwa kalian itulah yang salah. Tolong nanti kalau sudah maju ke ranah yang lebih tinggi, ketika terbongkar semua pemahaman yang keliru, doktrin yang tidak sesuai dengan standarisasi SOP dari bapak-bapak gereja, atau doktrin yang tidak pernah ada dalam kitab suci, jangan nangis nanti. Jangan berjamaah nangis karena sakit hati, nggak bisa. Selama ini aku pokoknya begitu keyakinanku. Ternyata kok dibuka secara fakta dan ilmiah, nggak bisa. Sakit hati aku, karena aku sakit hati masukkan orang-orang ini ke penjara. Kalian bikin nenek moyang kalian, pikir nenek moyang kalian Indonesia ini yang punya. Kalian pikir dunia ini mentang-mentang gini loh. Jangan mentang-mentang kalian ngaku aku adiknya presiden loh. Aku bikin sakit hati aku, masuk penjara kalian. Jangan mentang-mentang kalian ngaku bahwa Tuhan Bapak kalian, mohon maaf, ini argumentasi yang sangat-sangat luar biasa kalian rekod ini. Jangan mentang-mentang kalian mengaku bahwa Tuhan Bapak kalian bisa hidup semena-mena di Indonesia ataupun dimanapun berada. Oke. Ya, itu. Jamkan itu. Masya Allah. Ini saya jadikan moderator ya. 518 orang. Camkan itu. Ceder. Ya. Kak Lisa. Tapi Bang Nandar, abangku yang silakan. ganteng, Siap. kakakku yang cantik, izin dulu sebelum dilanjut, dulu Lisa pamit turun karena tadi baru tutup komal juga. Dan ini Lisa masih mau lanjut, ada urusan sedikit dan juga mengurus terkait perambutannya. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Oke ya, Ya. izin turun ya. Semangat dakwahnya abangku dan Siap. kakak sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebenaran tidak mengenal perasaan, teman-teman. Hanya karena memikirkan perasaan orang, kebenaran kita tutup. Itu namanya kita sedang membiarkan pembodohan. Rakyat Indonesia ada undang-undangnya. Tugas kita mencerdaskan anak bangsa. Saya akademisi. Ya, saya cari ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan apa yang saya lakukan. Alhamdulillah, di tempat saya berada sekarang ini, kampus, fakultas yang saya berada ini, alhamdulillah saya menemukan
ilmu kristologi. Masya Allah. Aku baru tahu. Saya baru tahu. Ini keren banget nih. Jadi nanti sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kredibilitas. Kalau kalian ini gini ya, Clever di dulu. Kami diskusi. Kalian tidak mampu menjawab, hanilah mulutmu juga semena-mena. Itu tuduhan, nggak ada bukti ya. Jadi saya tidak peduli. Typing di bawah yang berupa tuduhan yang nggak jelas itu tidak merubah materi yang saya akan sajikan. Tidak akan merubah keilmuan yang saya miliki. Tidak akan merubah motivasi yang saya lakukan, motif-motif yang saya lakukan. Jadi saya tidak peduli ya, kalian mau ngomong di bawah, kami tersakiti, kaum penghujat, itu nggak peduli saya, karena saya bukan orang yang akan mengikuti semua keinginan kalian. Ya emang kalian siapa? Nah, selanjutnya adalah umat Islam jangan pernah gentar untuk selalu secara akademik menyampaikan kebenaran di ruang publik. Pertama adalah itu hak kita. Yang kedua adalah ini bisa menjadi terbukanya kenapa Rifa dan Nandar ada. Akan kita perlihatkan bagaimana Taipudin, Sofiatul, Paul Zhang. Nanti ini akan terbongkar semua. Akan kita pertunjukkan kepada mereka siapakah yang dulu menghujat agama satu sama lain. Siapakah, kita akan bukakan sejarah mana agama yang betul-betul melakukan kekerasan secara personal, secara fisik kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti agamanya. Kita akan buktikan itu. Kita akan buktikan. Jadi kita fair sekarang. Kita war argumentasi, kita perang argumen. Kalau ada yang mengatakan Islam itu sangat mengerikan, radikal, oke. Mari kita bahas secara sejarah dan juga ajaran. Pertama kita bongkar dulu di ajarannya. Ada tidak ajaran Islam yang memvalidasi kekerasan tanpa sebab? Mari kita bahas. Mari kita bandingkan dengan si penuduh. Bagaimana di kitab mereka? Apakah Tuhan mereka itu tidak pernah membunuh tanpa alasan? Mari kita buktikan teman-teman. Dengan cara apa? Baca kitabnya, suruh mereka menjawab apa maksudnya. Kalau mereka sudah menjawab, dari mana kau tahu? Kalau kau hanya asumsi liar, siapa kau? Memang kau Tuhan. Nah, gitu caranya ya. Kita validasi, verifikasi, inilah metode akademik. Dan kita akan angkat ini ke ruang publik. Masya Allah. Uni sudah saya angkat jadi satu pribadi dengan saya, bisa menaikkan, bisa menurunkan, dan tentunya kalau Uni keberatan dengan harus open camp, kalau Uni menjadi narasumber silakan. Meskipun Uni punya aturan sendiri, tidak harus open camp silakan. Pokoknya wewenang ada di Uni Ripa. Silakan. Baik, karena saya telah diberi kuasa sebagai kurios di Komal ini, Lord di Komal ini, Kriye di Komal ini, ya, sebagai seorang yang memiliki kuasa. Aku telah diberi kuasa oleh Yonatan Nandar, maka aku meminta dengan kekuasaanku yang naik buka camp. Bom Kanik, silakan dibuka camp. Aku berkuasa. Anak manusia berkuasa di Komal ini. Assalamualaikum. Saya Muslim ini. Buka camp, saya tidak peduli. Mau Muslim, kejawen. Saya tidak peduli buka camp. Oke, siap. Tak pakai baju dulu. Kalau tidak buka camp, silakan turun dengan sendirinya tanpa diturunkan. Ya, harus open camp teman-teman untuk mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita disclaim dulu ya. Assalamualaikum Adegan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standby dulu. Kita akan disclaim dulu. Ruang publik yang kita bangun ini adalah upaya kita meminimalisir penghujatan dalam ranah agama. Kenapa? Kenapa kita harus membuka Komal ini? Untuk membiarkan keterbukaan di ranah publik bahwa apa yang kita imani, bahwa apa yang kita yakini, bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diberikan pembuktian. Kita tidak meminta bukti tentang agama-agama atau keyakinan, karena yang namanya ranah iman itu masuk ke ruang dua dimensi. Di mute dulu. Dua dimensi, ada gaib dan juga ada metafisik dan juga ada fisik ya. Artinya apa? Kalau kita berbicara di sini bukan pembuktian tentang agamamu, tapi pembuktian atas klaimmu. Ketika saya katakan Allah adalah Tuhan, dari mana kau tahu Rifa? Saya akan katakan ada dalilnya di Al-Quran, itu pembuktian. Tapi ketika kau berbicara berkoar-koar,
Ternyata kau tidak punya data dan fakta. Untuk apa kau didengarkan? Orang seperti kau layak ditinggalkan dalam sisi akademik. Tapi ketika kau mengklaim bahwa apa yang kau sampaikan ini berupa imani, maka kau berhak untuk didengarkan. Kenapa? Karena itu masuk ranah imani. Ketika kau bicara kalau kau punya Roh Kudus, ya mungkin orang lain bisa percaya, tapi kami tidak mau bodoh. Siapapun bisa mengaku punya Roh Kudus. Itu tidak bisa kau buktikan, maka kau simpan itu untuk dirimu sendiri. Andai kau punya pengikut, silakan pengikutmu aja yang bertanggung jawab dengan dirimu ya. Tapi di ruang publik kau bicara kau punya Roh Kudus, takkan kami biarkan kau mengklaim dirimu punya Roh Tuhan. Kecuali kau bisa buktikan. Apa pembuktiannya? Baca Bible-mu. Barang siapa yang memiliki iman sebiji sawinya, kau pindahkan gunung. Kau minum racun tapi kau nggak mati. Itulah dia pembuktiannya. Tapi kalau kau tak mampu membuktikan, hempaskan kau ke danau Toba. Penipu, penipu dan penipu. Oke, kita sapa saudara kita. Bom 3 Kanik. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan, di sini bukan tempat mengopi, di sini tempat kita mengedukasi publik, di sini tempatnya harus tegas, kita harus membersihkan tempat ini dari pembicaraan yang tak bermanfaat. Silakan Bom 3 Kaning. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada Bu, cuman apa itu, cuman ngikutin tadi kepencet itu. Oke, siap. Silakan turun di bawah menyimak. Ya, siap. Pantau aja nyimak di bawah. Siap, pantau di bawah. Baik, Kang Ngaret, silakan dibuka camnya. Kalau tidak bisa, silakan turun dengan terhormat atau tidak hormat. Silakan. Kang Ngaret. Oke, terima kasih. Sudah tidak merespon kami ya. Sudah naik tapi tidak merespon. Mungkin kepencet. Kami maklum ya. Karena kami adalah diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Saya naikkan satu persatu ya. Muslim langsung dibuka cam. Kalau ada musik tidak perlu naik ke atas. Oke, kalau tidak ada kepentingan tidak perlu naik ke atas. Baik, room ini kita dedikasikan untuk publik belajar sambil mengajar ya. Saya adalah seorang pelajar yang juga bisa jadi mengajar. Di sini saya akan karena banyak yang ini, saya akan memaparkan materi kajian pada materi yang sedang saya kaji ya. Materi yang saya sedang kaji adalah pembahasan tentang sejarah konflik beragama yang ada, yang dilupakan, yang ditutup-tutupi, bahkan tidak dianggap sama sekali. Mengingat pidato dari Bapak Presiden kita yang pertama itu Pak Soekarno, semoga Allah selalu merahmati beliau ya, diterima amalan solehnya, amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun juga beliau ada kontribusi untuk kenikmatan yang kita nikmati di negeri tercinta ini, apapun itu kontribusinya. Jas merah, mungkin teman-teman pernah mendengarkan kata ini, jas merah. Saya akan membacakan ini. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Atau disingkat jas merah, adalah semboyan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Pak Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus tahun 1966. Menurut Aha Nasution, jas merah adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato Presiden, bukan judul yang diberikan Bung Karno. Presiden Soekarno memberi judul pidato itu untuk mempertahankan garis politiknya, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke? Nah, ini penting. Maka dengan demikian, mengikuti paradigma yang diusung dalam pidato tersebut, saya akan membacakan fakta-fakta sejarah yang mungkin pedih, menyakitkan, dan sangat menjijikkan pada kali ini. Apa itu? Sejarah masuknya agama-agama dan sejarah konflik beragama yang pernah terjadi. Saya akan mulai dari, karena orang Kristen mengatakan kitab mereka adalah kitab sejarah, maka saya akan mulai terjadinya pembunuhan pertama kali. Waduh, jauh sekali ya. Karena tidak ada literasi yang berupa sejarah kecuali klaim dari umat Kristen yang mengatakan kitab mereka adalah kitab sejarah, maka kita akan mengambil kitab mereka yang mereka klaim sebagai kitab sejarah, yaitu Bible Perjanjian Lama, terkait tentang konflik pertama sekali manusia yang ada di bumi. Ya.
Kita akan membaca. Kita pelan-pelan maju. Apa penyebab konflik di dunia? Secara doktrin, saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Silakan kalian record. Kalau seandainya ini tidak mengikuti kaidah berpikirnya orang Kristen, silakan penjarakan saya. Karena ini adalah hasil belajar selama 6 tahun. Menurut mayoritas Kristen, manusia di dunia telah berdosa. Harusnya ada musik ini dong. Jeng 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 gitu lah. Gak seru. Harusnya kan pas saya bilang manusia telah berdosa. Yang musik yang mana? Kita tampilkan edukasi agama dengan cara menyenangkan ya, biar tidak terlalu kejang, biar tidak terlalu menakutkan. Kenapa manusia penuh dengan konflik? Ternyata saudara-saudara Kristen kita mengimani bahwa memang manusia lahir penuh dengan dosa. What? Konsep ini disebut sebagai konsep dosa waris. What? Ya. Baik. Kalau kita bicara tentang konsep dosa waris, What? kita akan membaca beberapa literasi di mana di sini kita akan mendapatkan edukasi, pemaparan dari pihak-pihak Kristen yang beredar informasinya di laman sosial media, yang salah satunya yang sering saya pegang itu adalah katolisitas.org. Ya, kita akan membaca apa yang dimaksud dengan dosa waris. What? Baik. Oke, saya akan tunjukkan sebagai bukti bahwa saya adalah seorang akademisi ya. Pencarian saya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di sosial media. Baik. Katolisitas.org. Apakah dosa? Secara garis besar jenisnya dan konsekuensinya. Ya, saya tidak menemukan dosa waris, tapi mungkin nanti saya akan temukan dosa waris. Selama saya berdiskusi 6 tahun kurang lebih, tidak ada satupun umat Kristen mampu menunjukkan kepada saya dalil eksplisit tentang dosa waris. Melainkan adalah doktrin. Apa itu doktrin? Kebenaran yang tidak diuji kebenarannya tapi dianggap benar. Dosa waris adalah satu doktrin yang muncul dari umat Kristiani. Baik, kita akan tunjukkan dosa waris secara garis besar. Maaf, jari saya juga harus bekerja untuk kalian. Dosa waris. Ya, nanti kita akan masuk ke Rasul palsu dari Tarsus ya, itu berupa pertanyaan ya, itu bagus untuk dijawab. Ini akan ada kaitannya semuanya. Kita akan sistematik dalam diskusi karena ini edukasi buat publik. Kami mencintai publik, kami tidak mau membodoh-bodohi publik. Dosa waris dan dosa pribadi yang saya cari di laman katolisitas.org, mungkin saya tidak menemukannya. Yang saya temukan adalah definisi dosa. Dalam definisi dosa, kenapa saya bicara seperti itu? Loh, ini kan dialek saya, ciri khas saya. Jangan marahlah. Oke, dicatat. Dosa waris. Dosa adalah pelanggaran melawan Tuhan, pelanggaran terhadap perintah-perintahnya, yaitu suatu keputusan dari pilihan untuk menempatkan apa yang dipandang lebih utama daripada hukum Tuhan. Ini rujukannya dalam 1 Yohanes pasal ketiga nomor 4. Menurut Katekismus KGK 1263, dosa adalah pelanggaran melawan Tuhan dan sesama. Pelanggaran melawan akal budi. Mantap. Jadi kalau melanggar akal menurut Katolik itu dosa besar. Dosa. What? Ya. Ini kita pegang ini, teman-teman. Ini kita pegang sebagai acuan berpikir kita. Mantap, Katolikku.
Mantap. Menurut katekismus, dosa adalah pelanggaran melawan Tuhan dan sesama, pelanggaran melawan akal budi. Jadi kalau ada yang dijelaskan tak berakal, yang menjelaskan dan tak masuk akal, dosa. Yang kedua, melawan kebenaran. Kalau ada yang dikalahkan oleh orang-orang ini yang mengatakan masuk penjara, tangkap, ternyata mereka tidak benar, dosa. Dan hati nurani yang benar. Artinya ini adalah apa yang saya usung selama ini. Yang pertama, harus sejalan dengan akal, kebenaran, dan hati nurani. Kalau bertentangan dengan tiga ini, maka ini disebut sebagai perbuatan dosa. Mantap. Ini adalah menurut Katolisitas. Ini ada di Katekismus. Katekismus tahun 1263. Kita simpan ya teman-teman. Teman-teman kita simpan datanya supaya nanti kita bisa berdiskusi menggunakan data-data. Lanjut dalam sarapan pagi biblikal. Ibu Rita Wahyu adalah salah satu guru bahasa Ibrani favorit saya. Selain cantik, beliau juga adalah seorang akademisi. Walaupun harus ada yang saya kritisi dari pernyataan beliau, di mana beliau pernah mempelintir ya kitab suci beliau sendiri dengan mengatakan bahwa Ismail mengganggu Ishak, sementara tidak ada dalil seperti itu dalam perjanjian lama ya. Saya agak sedih sekali dengan hal itu ya. Tapi tidak apa-apa, dia kan manusia biasa. Ada kesalahan dan juga ada pembenaran yang harus dilakukan. Kalau tidak begitu nanti tidak ada lagi jemaatnya, kan sedih kita. Baik. What? Dosa waris ini bahasa Batak. Alang metu apa itu? Nggak ngerti. Jangan pakai bahasa Batak. Saya nggak paham. Ya, kalau mau mencaci saya jangan pakai bahasa daerah ya. Kalau mau mencaci saya pakai bahasa Indonesia biar saya paham. Mencaci saya pakai bahasa Batak cuma kalian aja yang tahu nanti. Jadi saya nggak merasa tercaci. Tolong biar caciannya biar terasa oleh saya pakai bahasa Indonesia biar saya merasakan caciannya. Ini kalian mencaci saya nggak paham ya nggak terasa, percuma kalian mencaci. Oke. Oh, kata kotor itu ya biasa, mulutnya kotor, hatinya kotor, maka yang disembahnya biasanya kotor ya. Ya kan ada itunya. Ada perkataannya kemarin itu. Ada si Handayani yang bilang dia melihat Tuhannya kotor pakai kolor. Kan ada itu. Viral kan itu. Anda pernah lihat itu Pak Yonatan? Nah. Oke. Dosa waris dan dosa pribadi. Apa yang dimaksud dengan dosa waris dan dosa asal? Inilah kita akan bahas kali ini. Menurut laman atau situs Ibu Rita Wahyu ya di dalam sarapan pagi biblikal, kalian boleh cross check di sarapanpagi.org/dosa strip waris strip dosa strip pribadi strip VT6746.ktHML. Ini adalah footnote literasinya. Udahlah capek kali, screenshot aja nanti, cari aja udah. Apa yang dimaksud dengan dosa waris atau dosa asal? Istilah dosa asal atau yang disebut dengan dosa waris berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam dalam memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan efek dari dosa asal ini kemudian menjangkit menjangkit juga terhadap semua manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Jadi ternyata ketika Adam berdosa, dosanya menggenetik, diturunkan. Ya, kalau di Islam kita memikirkan bahwa yang diturunkan adalah bentuk hidung ibunya, bentuk hidung ayahnya, cantik ibunya, kepintaran ibunya, itu diturunkan secara genetik. Tapi kalau dalam iman Kristen, dosa pun bisa diturunkan. Hati-hati kalian, banyak-banyak dosa kalian ya, banyak-banyak kalian berdosa, nanti bisa diturunkan kepada anak kalian. Itu menurut paradigma Kristen. What? Berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam ini, lalu kemudian menjangkit ke seluruh anak Adam dan Hawa. Maka karena Adam Hawa berdosa, maka semua manusia yang dilahirkan menjadi memiliki natur dosa. Karena Bunda Maria adalah manusia, maka konsekuensi logiknya adalah Bunda Maria pun berdosa. Karena Yesus adalah anak Bunda Maria, pertanyaannya kenapa ketika Bunda Maria itu berdosa, dilahirkan Yesus, kenapa Yesus dikatakan tidak berdosa? Padahal Yesus dilahirkan Bunda Maria yang adalah keturunan Adam yang penuh dengan dosa. Kenapa? Itu pertanyaannya. Lanjut.
Ini ada pertanyaan logika ya, di mana ini merujuk kepada katekismus. Barang siapa yang melanggar kebenaran akal budi, hati nurani, dan juga apa itu tadi? Ada 3. Lupa saya yang satu lagi. Maka mereka berdosa. Ya. Kita bahas agama dengan cara menyenangkan supaya kita tidak tegang dan tidak menangis, supaya tidak tantrum ya. Kita bahas dengan cara menyenangkan. Biasa aja bicaranya Bu, nggak biasa. Saya nggak mau biasa-biasa aja. Kalau kalian mau cari ruh biasa, jangan saya, karena saya luar biasa. Oke, baiklah. Akibat dari dosa Adam, pintu-pintu surga tertutup. Penyakit, penderitaan, dan kematian datang ke dunia. Pikiran manusia dikuasai oleh kegelapan dan dia menjadi lemah. Maka pertanyaannya adalah, ketika terjadi konflik di dunia, dan ini apakah kesalahan manusia? Bukan. What? Tapi ini adalah kesalahan Tuhan yang menciptakan Adam, gagal menciptakannya. Maka kalau saya berdosa, apakah saya boleh disalahkan? Tidak. Salahkan Tuhan. Maka tumbalkan Tuhan. Dia yang harus menebus dosa. What? Maka oleh karena itu, dengan kebijaksanaannya menurut umat Kristen, Yesus menyerahkan dirinya untuk mati menebus dosa tersebut. What? Inilah dia yang disebut dengan konsep salvation, keselamatan. Paham? Bagus. Jadi memang karena Tuhan telah menciptakan Adam dan hidup sejaman dengan Adam di Taman Eden, hidup berdampingan. Dia juga ciptakan ular licik, lalu dia bikin itu pohon pengetahuan di situ. Dia yang berikan natur kepada Adam untuk bisa memilih. Maka ketika Adam salah, bisakah kita salahkan Adam? Tidak bisa. Ini statement loh. Kenapa kita tidak bisa salahkan Adam dalam perspektif iman Kristiani? Karena Tuhanlah punya otoritas tertinggi pada waktu itu. Dia hidup berdampingan dengan Adam di Eden. Emang gak bisa dia nasihatin Adam pada waktu itu? Gak bisa diawasi Adam pada waktu itu? Kan dia yang bikin pohon pengetahuan. Kan dia yang ciptakan ular. Ini konsepsi saya. Ini opini publik ya terkait apa yang saya pelajari selama ini. Maka dalam hal ini tidak bisa menyalahkan manusia. Ternyata konsekuensi ini diimani umat Kristen. Manusia tidak bisa disalahkan atas dosanya, tapi Tuhan yang harus disalahkan. What? Tuhan menyadari itu, lalu dia kasihan dengan manusia. Begitu besar kasih Tuhan untuk dunia. Dia berikan, dia utus, dia kasih anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa-dosa umat Kristen. Maka doktrin ini membawa kita berpikir bahwa sejatinya kesalahan manusia, dosa-dosa perbuatan manusia itu tidak bisa disalahkan kepada manusia itu. Itu doktrinnya, konsekuensi doktrin. Tapi masalahnya adalah kenapa baru muncul? Kan itu. Nah, kenapa kita pertanyakan hal ini? Karena kita sedang berada di dunia dialektika lintas agama yang disebut dengan Rum Mata Yonatan Nandar, di mana kita akan membahas secara tuntas, kupas pakai data, apa-apa yang berkaitan dengan ilmu agama untuk didiskusikan sebagai bentuk edukasi di ruang publik. Silakan naik yang ingin bertanya. Silakan Uni. Saya naikkan apa Uni naikkan nih? Oke, saya coba intip-intip ada yang mungkin bisa kita kasih gizi pada Sabda Holong. Mana? Tampil saya. Di Uni sudah kelihatan belum? Belum. Halo, brother. Anda kami tidak melihat. Anda sepertinya goib ya. Tolong dibuka camnya langsung, brother. Saya belum ada ya. Sabda Holong. Ya, kayaknya.
Ayolah, kalian kita lagi bahas agama loh. Yang naik tolong, yang oke, saya naikin satu persatu tanpa melihat agamanya atau apa. Yang teman-teman Kristen yang di bawah, rasa sakit hati kalian itu dijiwantakan dengan tap-tap layar ya, biar maksudnya kan sakit hati itu kurang ajar. Kalian pegang mukanya Yonatan dan kalian tekan-tekan itu, ya biar kita nggak rungkat ya. Kami tahu kalian kenapa kalian sakit hati. Mungkin kalian selama ini tidak mendapat perwakilan dari pendeta-pendeta yang mampu menjawab pertanyaan kami. Wajar kalian sakit hati, tidak apa-apa. Begitu juga sakit hatinya umat Islam ketika agama kami diolok-olok di komal-komal kalian ya. Kami tidak membalas rasa sakit hati itu dengan mencaci sembahan kalian, tapi kami membalas rasa sakit hati kami di komal-komal kalian itu dengan membuka diskusi akademik dan terbuka. Jadi maaf, kebenaran tidak mengenal perasaan. Kalau kami harus masuk penjara karena sakit hatinya kalian, wah begitu banyak nanti orang yang akan masuk penjara gara-gara tersinggung sakit hati ya. Kecuali yang kami sampaikan tidak benar ya. Jadi kalau kalian dibawa sakit hati ya, saya harap bisa bermanfaat untuk tap-tap layar ya. Herman, silakan buka camnya, Bunda. Herman, open cam, Bunda. Di sini roomnya syaratnya wajib open cam. Halo? Apa salah naik? Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada suara saya turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, turun. Silakan, Kristen yang paling hebat di ujung bumi. Ini ada debater tak terkalahkan dari suku Minang. Kalau saya dari suku Sunda, ini perwakilan debater dari suku Minang yang tak pernah kalah. Salah diksinya, ya? Salah diksinya, bukan tak terkalahkan, belum terkalahkan. Oh iya, sorry. Tuh ini. Tapi teman-teman ada ya. sih dua kali kalah sama Bu Rasmi. Satu lagi sama Bu Rasmi aku kalah. Bom. Bukan sama Bom. Bu Rasmi sama si apa namanya itu? Bukan Darni. Rasmi itu pernah mengalahkan saya sama si apa namanya itu yang bilang dia pernah ke surga neraka itu. Itu kalah saya. Oh, itu. si Luga. Bukan, satu lagi yang ada itu, lupa aku namanya. ChatGPT bukan? Oh, kalau ChatGPT belum kalah aku. Ya. Rasmi lah. Oke, pokoknya kalau kalian ya Rasmi itu termasuk yang mampu mengalahkan aku itu ya. Jujur aja aku tak kuat melawan dia. Silakan teman-teman, ini adalah perwakilan debater yang belum terkalahkan dari suku Minang. Kecuali oleh Rasmi. Wanteo LBHN, silakan dibuka camnya. Hati-hati kalian mengeluarkan diksi-diksi kalian karena kita dipantau oleh cyber. Ketik cyber Polri ya, banyak-banyak ya, biarkan mereka bekerja ya, karena mereka sudah terbentuk secara mandiri ya. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Kalau mereka kita tek mereka akan main ke sini ya, dan kita akan diawasi oleh mereka. Jadi insya Allah kalau mereka mengawasi kita akan meminimalisir penghujatan. Halo, Ojai, open cam. Ojai. Dosa waris itu kematian. Megan Seven, 12 pengikut. Kalau bisa naik ke atas yang bisa. Cyber Polri, selamat pagi bapak-bapakku. Selamat siang waktu Ternate. Bapak Cyber Polri, diawasi kami ya, supaya kami nanti kalau seandainya salah-salah bisa tangkap ya. Tangkap Pak dan nafkahi saya gitu. Oke, lanjut. Kita bersama-sama bekerja untuk meminimalisir penghujatan dengan cara apa? Melakukan dialog yang elegan sebagai opini di ruang publik yang boleh dilakukan. Dan mohon maaf kami tidak berurusan dengan rasa sakit hati banyak pihak, karena by the way kami melakukan sesuatu yang benar menurut kami, mengikuti regulasi yang ada tanpa peduli dengan rasa sakit hati. Kenapa? Karena kalau kami memikirkan rasa sakit hati, wah ribet kali hidup kami. Oke, Polen.
Oke, baik, kita akan berikan materi karena memang ketika kita sudah membuka diskusi, membuka open camp, memberikan aturan open camp, dan kita ketika cyber Polri akan banyak umat Kristiani untuk tidak naik ke atas, itu hal yang wajar. Kita maklumkan itu dan kita tidak masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena ketika mereka tidak sering naik ke atas, maka ini juga meminimalisir penyampaian doktrin Kristen di ruang publik ya, dan itu tidak akan membuat umat Islam menjadi mudah untuk tersesatkan ya, karena kita menganggap dari sisi Islam doktrin-doktrin dari umat Kristen itu menurut paham kita secara personal itu kan sesat, sebagaimana mereka menganggap kita sesat ya, karena orang beragama kalau tidak mengkhianati agamanya pasti percaya orang lain sesat gitu. Ini klaim ya, disclaim saya bahwa ini adalah opini beragama saya. Dan seandainya mereka tidak naik ke atas ya, mereka juga tidak mempermalukan dirinya sendiri sih. Ini bagus buat mereka supaya mereka ada kesiapan mental, psikologi dan ilmu ketika naik ke sini. Dan akhirnya apa? Orang Kristen yang lain tantrum, ngamuk, jambak-jambak tembok. Kenapa? Aduh, kok naik pula yang bodoh-bodoh itu, nggak ngerti pula dia ini jelaskan, masa dibilangnya Tuhan begitu katanya. Kan kasihan umat Kristen yang lain yang menonton. Maka dengan demikian kita berlakukan aturan untuk open camp supaya tidak ada lagi yang berani-beraninya seenak udelnya menista. Maka kalau sudah diberlakukan open camp oleh umat Islam, kiamat tak laku lagi jadi apologet. Sophie Kantul tidak akan laku lagi jadi apologet. Presiden King, Christian Prince tidak akan laku lagi jadi apologet. Kenapa? Najis kita berdiskusi dengan orang yang memang hanya menghujat. Semua apologet Islam harus berani open camp. Kalau tidak, tak apa-apa. Karena kalian Islam. Kecuali kalian menghujat. What? Aturannya kan dari kita. Karena aturannya kita yang buat. Aturannya di Komal kita ya nggak apa-apa lah. Kalau ada orang Islam nggak mau buka camp ya nggak apa-apa. Kan orang Islam. Kita percaya soalnya. Kalau Oten kita nggak percaya. Kan mereka yang banyak menghujat. Bisa-bisanya ya kalau perempuan lagi ini dandan. Bila kelebihannya perempuan. Baik, kita lanjut materi kita tentang dosa waris, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan selama ini bagi saya pribadi adalah tentang dalil eksplisit tentang dosa waris. Lalu bagaimana cara memahami konsekuensi-konsekuensi yang datang dari dosa waris. Seperti yang kemarin sempat-sempatnya saya berdiskusi dengan akun bernama King Richard, dan dia open camp di Komalisa Dayak Mualaf Channel ya. Konsekuensi dosa waris ketika manusia dilahirkan itu berdosa. Dia mengatakan bahwa bayi-bayi yang baru lahir dan meninggoy di hari pertama, hari kedua, hari ke-seminggu itu masuk neraka. Bayangkan. Konsekuensi dosa waris menurut King Richard dalam diskusi saya beberapa waktu lalu mengatakan bayi-bayi yang meninggoy seminggu, 1 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian bayangkan yang lagi unyu-unyu lucu-lucu itu mati tak kena penyakit, wabah, kecelakaan, kelalaian orang tua, masuk neraka. What? Itu. Dan ini menjadi pertanyaan. Yes. Ini adalah pertanyaan atas klaim dan doktrin orang, bukan tentang agama. Kenapa? Karena tidak semua orang diwakili oleh King Richard. Ya, memang kejam sekali kalau kita bicara tentang doktrin bahwa semua bayi-bayi itu telah berdosa ketika dilahirkan, dan ketika mereka masuk mati di seminggu, sebulan, 2 bulan, maka mereka adalah orang yang masuk neraka. Saya tidak terbayang ya, mereka mungil kecil itu direbus, dipanggang, dipotong-potong, dicincang dan digoreng-goreng ya, menyala badan di api. Pasti mereka pasti bilang gini ya, anjay kurang ajar, gue belum makan durian, gue udah dibakar duluan. Gue lo belum pergi ke mall, gue belum merasakan kenikmatan dunia, woi. Gue cuma lahir kebentar, gue doang udah lu masukin ke neraka, anjir. Apalagi bayinya generasi Z ya kan. Gila lu. Gue baru lahir belum ngapa-ngapain juga. Berdosa juga belum gue. Enak aja lu. Udah masuk neraka aja gue. Dibakar lagi gue. Kasian banget kan. Kebayang gak itu? Ngeri.
Nah, ini adalah doktrin yang kita pertanyakan ya. Bayi-bayi itu masuk neraka ketika dikatakan semua manusia itu telah berdosa, ya. Jadi itu teman-teman ya. Teman-teman, tidak apa-apa umat Kristen tidak berani naik ke atas, ini bagus. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa apa yang kita statementkan ini tidak akan terbantahkan. Ya, tidak terbantahkan. Dalam Katolisitas tadi dikatakan bahwa kebenaran itu juga harus sejalan dengan akal, juga sejalan dengan seperti yang disampaikan oleh Santo Aquinas. Kalian tahu siapa Santo Aquinas? Dia adalah salah satu teolog Kristen, ya. Dan Santo Aquinas, saya bacakan: Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah, termasuk iblis ya, karena di sini asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahaya. Oh, ini doa ini. Kirain pernyataan dari Santo Aquinas bahwa akal itu menambah iman gitu, bukan mematikan iman ya. Iman bukan mematikan akal, tapi akal membangun iman, menambah iman begitu. Jadi ini yang kita bahas hari ini ya. Ini tema ini bicara dogma ya, ini doktrin. Kalau ada yang percaya dosa waris silakan, monggo, enggak apa-apa. Tapi kita mau mempertanyakan ini gimana pemahamannya supaya edukasi itu publik. Oke. Nut, katanya Alkitab palsu, kenapa kalian bahas terus? Nah, justru kalau memang kita percaya sesuatu itu palsu, kita akan bahas supaya orang tidak pegang. Sama seperti ada skincare palsu ya. Skincare yang penuh dengan merkuri itu kan dibahas. Kenapa skincare penuh merkuri dibahas? Supaya manusia nggak terluka wajahnya, ya. Supaya manusia kita selamatkan dari kesesatan berpikir, ya, gitu. Pinter Uni ini menang. Pinter Umi. Kita kasih aplaus. Ini kalau bisa naik AMK, silakan naik. Minta permintaan naik aja, brother. Kami di sini orangnya nggak suka jambak-jambak orang, karena bagi kami ingin membagi ilmu. Walaupun kami butuh ilmu, tapi kami lihat dulu kalau jemaat awam ngapain ngasih kami ilmu. Bisa jadi kami lebih paham Kristen daripada kalian. Kami berdua ini bisa dipastikan dari banyaknya umat Kristen yang ada di TikTok, kami bisa membuktikan kalau kami lebih paham tentang agama Kristen. Mohon maaf ya, ini memang agak jumawa terdengarnya, tapi bagaimana kalau memang itu fakta dan realita ya? Saya agak bingung. Maaf, kenapa saya merasa mengerti Kristen daripada umat Kristen sendiri? Karena saya sudah membuktikan itu 6 tahun. Ketika saya bertanya, Tritunggal, tahu kamu asal apa itu mulanya bla bla bla, mereka jadi oneness, jadi bidat sabelian. Ketika saya tanya, bahkan Mikana itu orang yang pertama kali mengatakan dia oneness adalah Uniriva ini, si Klibi Dewi ini, ya. Bahkan kemudian lama kemudian Pendeta MYM, agak Lina Wijaya baru mengakui bahwa dia oneness. Ya, harusnya berterima kasih kepada saya yang telah mengungkapkan kebidatan Mikana dalam sudut pandang orang Tritunggal. Jadi saya merasa saya lebih paham. Kenapa saya belajar? Paham dalam tanda konteks apa? Secara akademik. Saya mempelajari sudut pandang Athanasius dalam beberapa jurnal. Saya mengetahui bahwa sebelum Athanasius sudah muncul paradigma-paradigma tentang orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Yesus. Di antaranya ada Arius. Dan bahkan Athanasius itu waktu tidak lama setelah Raja Konstantin itu menjabat menjadi kaisar, itu dia pernah diasingkan beberapa kali karena pada waktu itu negara menerima sudut pandang Arius sebagai ideologi. Maka Athanasius sempat dibidatkan. Jadi Tritunggal ini pernah dibidatkan. Begitu. Ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi saya katakan, mohon maaf, memang agak menyakitkan ketika melihat kami belajar agama Kristen, lalu tampil dengan hujah tak terkalahkan dan tak terbantahkan. Lalu kalian merasa, saya kan Kristen dari lahir. Masa dia lebih melaku paham daripada saya? Nggak bisa. Hayolah sayang. Kalau ingin membantah argumen, diskusi baik-baik, buka camp, tunjukkan kecerahan wajahmu. Wajah kita bisa jadi tidak seberapa, tapi dengan senyum yang manis. Manisnya senyuman kak. Mana dia manis?
Jadi kita bisa diskusi bagus-bagus. Ya. Begitu. Jangan coba membahas Alkitab Kristen ya. Tunggu, ini ada ancaman pribadi nih. Saya akan melaporkan orang ini ke kantor polisi ini. Karena Alkitab Kristen sudah sempurna. Dusta! Bohong! Bohong! Kenapa? Palsu. Karena baru-baru ini Yonatan Purnomo telah membongkar banyak ketidaksempurnaan lembaga Alkitabiah Indonesia. Yokem, kamu jangan menyebarkan kabar hoax. Kamu katakan kitab Kristen telah sempurna. Kalau begitu kamu cari di mana kitab Nabi Edo. Mencret kamu. Itu klaim. Yokem, itu klaim. Nggak apa-apa. Kami hargai klaim kamu. Itu keyakinan kamu. Tapi kalau bicara di ruang publik, jangan ya, Dek. Itu dusta. Jangan, Dek, ya. Jangan, Dek, ya. Itu dusta, Dek. Dada. Sempurna dari segi apa? Coba, sempurna dari segi apa? Ya. Ini sawadika, muslim atau non muslim, sawadika. Saya suka pantau-pantau orang seperti ini karena saya nunggu mereka salah bicara dan bisa. Mantap Roy Prancis, tolong bantu Roy Prancis ya, tolong disematkan komentarnya supaya ini bisa membantu meminimalisir penghujatan. Roy Prancis, saya dukung Anda. Silakan. Teman-teman persiapkan memori kalian untuk merekam pembicaraan di ruang publik, baik Kristen ataupun Islam. Kalau sudah menemukan seperti yang saya katakan kemarin di ruang Lisa, kita bentuk relawan-relawan yang dari Islam untuk kerjanya melaporkan dan untuk merekam supaya tak ada lagi yang berani-beraninya menghujat, agar diskusi akademik selalu bertumbuh, berkembang, bertumbuh sampai jauh. Gitu ya. Di mata kampangan jauh. Baik, untuk menghibur hati Roy Prancis ya, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ini judulnya adalah Aku Cinta Yesus. Judulnya itu ya. Siap, boleh. Tolong disimak lagu ini. Saya persembahkan untuk seluruh umat Kristiani yang terbakar hatinya mendengarkan Ratu Entok yang katanya menyuruh gambar berbentuk Yesus itu dipotong rambutnya. Saya lakukan ini untuk seluruh umat Kristiani. Musik. Nggak usah, karena ini musiknya musik rohani. Tidak, musiknya musik rohani ya. Ini musik rohani. Kok gitu? Skiriri. Mana lagunya? Itu intro. Oh, intro. Jangan banyak ketawa lah. Saya mau nyanyi ini. Skiriri. Papa. Skiriri. Papa. Itu intro. Aku percaya Yesus hadir ke dunia. Ayo Nathan Kenapa lanjut? Kan bener tuh, aku percaya Yesus, aku juga percaya. Terus hadir ke dunia, aku juga percaya. Bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Tolong dong beli dong lagu ini. Kalian gimana sih? Aku percaya Yesus hadir ke dunia, bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, Dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, umat Israeliat. Tapi sekarang Nabi Muhammad adalah juru selamat. Yang benar Uni. Ayo diulangi lagi. Bagus tadi, malah ketawa. Enggak, ini suara aku aku ambil yang nada rendah dulu deh, nada rendah. Iya. Aku percaya. Itu rendah. Itu biar nggak tinggi. Baik. Capek aku. Tunggu aku napas dulu. Aku minum dulu. Ntar aku minum dulu. Iya. Aku minum dari galon dulu bentar. Siap. Aku percaya Yesus
adalah utusannya. Bukan, jangan ganti lirik lagunya. Sorry. Bengek kok. Baik. Oke ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, Dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat. Aku percaya Yesus Tuhannya umat Kristen. Silahkan kalian Tuhankan, tapi kami Islam tak percaya. Maaf kami kawan Kristen berbeda pemahaman, karena kami pengikut Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Yesus itu masa lalu. Anjir, ada wawunya. Tapi kami tetap cinta Yesus. Cinta Ini judulnya. Yesus. Dengar. Ini lagunya Cinta Terhalang Jemaat ya. Nah, saya mencintai Tuhannya orang Kristen, tapi mereka melarang. Jadi saya cinta terhalang jemaat. Cintaku kepada Tuhan kalian datang dari perasaan. Oh, ini si Papa Jahat, turunkan aja Bang Jonathan, nggak ada gunanya. Cintaku kepada Tuhan kalian. Semua angkat tangan. Datang dari perasaan. Dia mengajarkan tanpa kiri kasih kanan, luar biasa itu ajaran. Cintaku kepada Tuhan kalian jangan dihalangi, apalagi dicaci. Oh ya, kita sudah kedatangan saudari kita, Raja Simbolon. Silakan dibuka camnya, sister. Ya, Raja Simbolon, Bang, open cam, Bang. Mantap. Selamat siang waktu Indonesia Timur, abangku Raja Simbolon. Silakan Anda masuk di ruang dialektika lintas iman, di mana di sini Anda akan terhibur dan juga akan mendapatkan edukasi dari kami berdua, di mana kami adalah para apologet yang belum terkalahkan oleh apologet Kristen, walaupun itu klaim tapi itu bisa dibuktikan. Silakan Bang Raja Simbolon. Ya, open mic, Bang. Silakan sama Uniripa. Selamat siang. Selamat siang, brother. Silakan, brother. Siap. Apa itu, brother? Begini, sister. Iya, brother. Kurang sebagai kita bernegara yang majemuk ini, agama majemuk, saya tidak suka dengan kelakuan apologet yang selalu mau memperkeruh suasana di Indonesia ini. Baik Anda tidak suka dari Islam. Sebentar, tidak saya suka. belum ngomong, ganti-gantian kita. Oh, enggak, saya cuma mengkonfirmasi ini bentuk ketidaksukaan ya. Tidak suka ya. Ya nanti setelah saya ngomong. Siap. Ya. Nah, baik apologi dari Kristen, baik apologi dari Muslim. Ini seakan-akan ini adu domba ini. Jadi situ saya tidak sukanya. Kalau memang
apologit ini mau menunjukkan kebaikan, tunjukkan masing-masing kebaikan agama masing-masing. Jangan saling menyerang. Oke, Karena kita mantap. dari dulu, dari nenek moyang kita sudah dibuatnya kita rukun, baik, damai kan gitu. Bang, waktu juga dibatasi bang. Bang, jangan mengatur orang lain di komal orang lain, bang. Orang tidak akan mengikuti Anda semua ya. Jangan mentang-mentang Anda mengaku anak Tuhan, lalu kami harus mengikuti Anda. Anda di komal kami loh. Kami kasih Anda waktu bicara, tapi juga harus tahu diri ya. Ada batasannya. Silakan. Selesai setelah itu saya akan menanggapi karena banyak syubhat yang Anda bawa ini. Anda provokasi ini. Anda menghalang-halangi kami dalam berdemokrasi loh ini. Kami sudah berikan disclaim komal ini. Itu buktinya Anda mengatur-ngatur yang punya komal. Ini penjajah ini namanya. Masuk komal orang terus mukanya mau kayak gitu, kayak suka-suka dia lah. Anda pula yang ngatur-ngatur. Oke. Abang Raja Simbolon, Anda tidak suka kalau ada apologet. Ya, sama. Saya juga tidak suka dengan pembahasan politik. Tapi saya tidak perlu suruh orang berhenti bicara politik, bang. Saya tidak suka kalau ada orang menyembah berhala. Tapi apakah saya harus marah-marah kepada mereka? Enggak. Tinggalkan bang, blok akun-akun apologet. Kalau abang melihat orang abang tidak suka, jangan orang yang abang intervensi. Kita tinggal di Indonesia, hak berdemokrasi, berbicara sesuai data. Dan saya berhak mencintai Yesus. Saya berhak menyanyikan lagu untuk dia. Siapa yang berani melarang saya mencintai Yesus? Siapa yang berani melarang saya mempelajari siapa Yesus? Kalau saya dilarang, maka kalian telah mengintimidasi dan merusak merusak toleransi. Jangan kalian itu masuk seolah-olah kalian punya otoritas, masuk ke komal-komal yang berupaya meminimalisir penghujatan. Kalian larang-larang kami melakukan apa yang benar menurut regulasi agama dan regulasi undang-undang. Kalau tidak suka ya tinggalkan, jangan curhat sama kami, nggak ada urusannya sama kami. Ya, gitulah bangku ya. Jadi kenapa saya keras kepada abang? Saya ingin mengedukasi abang bahwa kalau abang tidak suka membahas agama itu urusan abang. Tapi kami ingin membahas agama supaya banyak orang tercerahkan. Asal abang tahu. Dulu Yesus membicarakan tentang ajaran, dipersekusi dia. Jangan ulangi kisah itu. Ketika dia mengajarkan yang benar tentang Tuhan, apa yang terjadi? Hansip Romawi memakunya di tiang salib. Dikatakan dia telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya tidak mau itu terulang lagi saat ini. Saya tidak mau kita kembali ke zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh manusia. Nehi, selagi kami masih hidup, jangan pernah coba-coba lakukan itu. Saya bayar kuliah, mahal kuliah, tiba-tiba dihentikan menyampaikan apa yang saya pelajari. Tidak Ferguso, jangan lakukan itu. Silakan. Ya silakan. Oke, baik. What? Nah, tadi saya sampaikan, saya tidak mau mengajak saudari untuk mau mengikuti atau menjadi Kristen, tidak. Saya cuma menyampaikan, sampaikanlah kebenaran menurut agama kalian. Ini ngapain kami bang? Dari tadi kami ngapain menyampaikan kebenaran bang? Ya Allah. Dari tadi itu kami menyampaikan kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa saya mencintai. Satu kita ngomong. Ya abisnya ini room dia. Bang, abang buang-buang waktu kami. Kami baca buku setebal-tebal ini. Tiba-tiba abang masuk curhat. Ngapain kami hadapi curhat abang? Abang curhat kantor polisi sana. Kami diskusi lintas agama bang. Keluarkan aja kalau begitu. Kita kan bukan. Yaudah. Jangan marah lama. Nih, lihat si Nandar Bodat ini coba. Bagaimana dikatakan dia dewasa seperti orang ngomong? Itu urusan dia, jangan atur-atur orang lain, nggak boleh kayak gitu loh. Apalah bang, abang kesini bang kesini mau ngapain? Gini, ketika kita ngomong bicara sesama seseorang, kalau kita menunjukkan etika yang bagus, kita salut. Kan gitu kan? Bang, itu etika namanya, menghibur abang. Dia membuat abang. Kita ngomong. Kalau kita menunjukkan etika itu tadi, kita salut terhadap kalian. Nggak perlu lah kalian salut sama kami loh. Nah kan? Kan perlu. Soalnya percuma abang salut sama kami. Nggak ada manfaatnya buat peradaban. Yang kita ini sedang membangun peradaban, bang. Apa yang bermanfaat buat peradaban? Abang salut, nggak salut, abang benci pun lihat kami. Peradaban ini tidak berubah. Nah, tapi kalau apa yang kami sampaikan ini,
menginfluence, memberikan konstruksi berpikir yang sesuai dengan standarisasi logika dan hati nurani. Ini merubah peradaban. Jadi kalau perasaan abang tidak merubah peradaban, bang. Abang mau suka nggak suka, lah apa urusannya sama kami? Nggak peduli kami gitu loh. Kita tidak bisa paham, saya keluar saja. Makasih ya. Nandar, terus kau berjuang. Siap. Mantap abang ini, aku suka dia. Aku suka dia. Abang Raja Simbolon, abang ganteng. Saya selalu kasih tepuk tangan sama kita dia. Ternyata diam-diam dia mensupport Bang Yonatan Nandar, kan udah aku bilang kan. Dia tuh kesel sebenarnya, bukan benci sama Bang Yonatan. Dia tuh terhibur. Dia tuh gemes sama Yonatan Nandar. Ini lucu banget orang ini ya, gitu loh. Memang kami sudah menjanjikan bahwa kami akan menyajikan penyajian agama ini dengan cara menghibur, terstruktur, dan sedikit banyak kami akan sisipkan ilmu pengetahuan juga, dan sedikit kami masukkan segi-segi lucu-lucunya. Kenapa? Karena kami tahu kalian bukan butuh ilmu saja, tapi juga butuh hiburan. Kalau duit, maaf, belum bisa kami sisipkan ya. Nantilah itu. Ya. Oke, saya izin 2 menit dulu. Gus Yonatan Nandar, silakan kupastikan kau jadi PW kau. Siapa ini Terry ini? Terry ini mengancam-ngancam aku loh, mau jadiin aku PW dia loh. Wah, ini merusak peradaban ini. Wah, kau mau jadikan aku PW? Ayo, berani kau lawan nggak pakai senjata, bertinju kita. Tere ya, jumpa di mana kita? Suruh polisi melihat kita, mengelilingi kita. Kau nggak pakai senjata, aku nggak pakai senjata. Kita berantam ya. Kau nggak pakai senjata, aku nggak pakai senjata. Tapi kita dikelilingi polisi sama tempat jenazah ya. Jadi ada yang mati di antara kita, nanti langsung diantar ke kubur ya. Tere, ya, berdua kita berjumpa. Di live kan di TikTok netizen semua. Dilihat oleh polisi. Ada tukang ada pengkhotbah dan ada pendeta, ada ulama. Jadi kalau kita mati di antara kita berdua, nanti cepat kita dikubur. Jadi nggak ribet-ribet orang kan, ya kan? Siapkan jas sama kain kapan ya kan. Kalau aku mati, ya aku dikubur. Kalau kau mati, kau dikubur. Tapi kita nggak boleh pakai senjata. Ya, kita pakai 2 tangan aja. Ya, berani kau. Ayo, mama kau lawan ini. Ayo. Sherlock katanya, aku di Ternate. Ayo, datang kau sini. Sini kau. Kau pikir aku takut? Kami umat perempuan dalam Islam tidak boleh takut. Jangankan dengan kau jantan. Andai kau adalah mengaku sebagai Tuhan turun kau ke dunia, nggak perlu aku takut. Sini kau Tere. Kristen dia, jangan dijawab. Ya? Jangan dijawab nih, Kristen dia. Alaik. Dikiranya takut kita sama dia. Ya, Bapak alumni. Selok. Oh ya, tunggu Bang Yonatan Nandar. Minta alamat si Tere teman-teman. Tolong minta alamat si Tere teman-teman. Kalau dia berani, minta alamat. Aku yang akan datangi dia. Bukan dia datangi aku akan datangi dia. Minta alamatnya. Teman-teman tolong minta alamat Tere. Ini sudah berbentuk pengancaman teman-teman ya. Dia mengancam dan saya akan mengikuti keinginan dia. Alumni cinta dibuka camnya. Tolong hadapkan wajah Anda kepada cahaya biar kami bisa melihat bagaimana bentuk Anda, karena kami khawatir Anda robot. Kami tidak mau bicara dengan robot. Jangan menghadapi cahaya. Tolong Cici Tere dicari teman-teman ya, karena saya ingin adu ini dengan dia, adu baku hantam ya, karena dia mengajak saya adu jotos. Ya, saya akan meminta kepada Pak Kapolres dekat sini nanti untuk memfasilitasi ring tinju nanti ya. Walaupun saya ini alumni dari tari balet ya, tapi saya bisa lah sedikit-sedikit menguasai Cimande, Cikalong, ya kan? Bisa lah sedikit. Oke, saya izin 2 menit dulu. Gus Yonatan Nandar, silakan ditemani saudara-saudara Kristen kita. Teman-teman, satu hal yang perlu kita pahami, jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Paling mati. Ya, saya sudah katakan, yang pasti di dunia ini cuma mati. Habis mati apa lagi? Selesai tugas kita. Kematian dalam membela agama Islam, dalam Islam itu adalah sebuah cita-cita umat Islam. Jadi kalau ada orang-orang seperti Tere mengancam saya, dia berharap saya berhenti. Aduh Tere, kau nggak tahu apa yang udah kuhadapi Tere. Ya, ulamaku mempertahankan akidah Islam itu dicambuk, kulitnya dibuka. Ya, kau tahu nggak? Kau tahu nggak Tere? Ulamaku, nabiku itu dilempari kotoran onta, dipersekusi, diusir dari kampungnya. Kau tahu? Islam itu mengajarkan umatnya berdosa dia ketika sudah maju lalu dia mundur. Allah melaknat mereka. Ada dalam Al-Quran. Jadi
Justru kami terlaknat kalau kami sudah maju berperang, lalu kami mundur karena ketakutan. Karena aku percaya sama Allah. Kalau kau menghadapi aku, walaupun kita tangan kosong, paling ujung-ujungnya mati aku. Enggak apa-apa. Biar ku pertontonkan ke seluruh dunia bagaimana sikap kami umat Islam menghadapi ancaman-ancaman seperti kau. Ya. Aku 37 tahun sekarang umurku. Andai 50 umurku, 70 umurku. Berlawan, kalian ajak bergulat aku. Paling kalian patahkan aku, mati. Selesai. Tapi kami tidak boleh takut menghadapi ancaman-ancaman seperti kau ini. Karena kalau orang seperti kau dibiarkan di dunia ini hadir, maka akan banyak intimidasi. Dalam Islam, ketika berperang saja, Abu Bakar Siddiq menjelaskan menyampaikan kepada orang-orang yang mau berperang. Rasulullah SAW melalui pengajaran Rasulullah, jangan pernah menakut-nakuti orang lain. Kami dilarang menakut-nakuti orang lain. Kami juga tidak boleh takut. Ya, jadi kalau kalian jantan, kalian mau adu jotos dengan aku, silakan. Dengan catatan persyaratan terpenuhi. Ada yang melive-kan. Polisi hadir untuk menyikapi, pendeta juga ustadz. Kalau ada yang mati cepat diurus mayatnya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau kalian pikir kami umat Islam ini takut mati, itu kami kena penyakit wahan. Kau pikir apa dunia ini yang mau kami takut untuk tinggalkan? Emas. Berlian. Kau pikir takut aku meninggalkan berlian aku yang nempel di jam tanganku ini? Takut aku. Keren. Paling punya orang nanti. Kau pikir aku takut meninggalkan kacamata Pendi harga 2 juta ini? Gak takut aku. Apa itu? Yang aku takutkan adalah meninggalkan umat Islam dalam keadaan bodoh. Masya Allah. Aku pikir aku takut meninggalkan dompetku yang isinya penuh duit merah ini. Nggak takut aku. Mantap. Izin dulu 2 menit lah. Ya, silakan nih. Naikkan aja mereka. Siap. Nggak ada oten. Nanti kalau ada oten nggak naikkan. Tuh lihat teman-teman. Ayo teman-teman ya. Jam tangan Uni aja mereknya Harry Winston teman-teman. Jam tangannya Uni Ripa ini mereknya Harry Winston, mahal. Mana nih kaum nggak ada yang berani susah Jam tangannya aja bertabur berlian teman-teman. Kalau Uni Ripa. Kalau saya jam tangannya kulit. Oten si Jerry mau naik nyamar-nyamar Jerry. Sorry ya Jerry. Cara naiknya langsung teman-teman ada namanya multi guys di situ. Klik aja multi guys ya. Apa lo tega dengan Tuhan yang dalekoteh? Apa lo benar-benar tega?
Uni Ripa masuk YouTube enggak ya? Mau tak setel lagu Apa Lu Tega? Apa Lu Tega? Ah, ini mah nggak kena copyright kalau Apa Lu Tega mah. Hai, gak usah segitunya rebutan. Di promo Guncang 11-11